Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, ketemu lagi di What's Trending bareng Aika. BTW, kemana opor ayam berlebih itu berakhir? Nah, itu yang bakal kita obrolin nih. Jadi, apa aja di menu yang tersedia di rumah kalian pada lebaran kali ini? Biasanya yang jadi menu wajib saban lebaran tuh ada opor ayam plus ketupat, sambal goreng juga rendang. Tapi udah habis belum nih ya semua tersantap di hari pertama lebaran kemarin? Atau masih ada yang berlebih dan tersimpan di kulkas? Kalau udah gitu bakal diapain dong makanan yang tersisa itu? Apakah bakal diolah lagi atau hanya dibuang gitu aja? Sayang banget sih kalau makanan-makanan enak bin lezat itu hanya berakhir di tempat sampah ya kan? Sayangnya masih banyak yang kayak gitu. Padahal sampah sisa makanan tuh bisa jadi sumber masalah di lingkungan, ya nggak? Dampaknya pun nggak main-main nih, bisa sampai turut menyumbang kenaikan suhu bumi kita. Terus ada nggak sih yang bisa kita lakukan? Pastinya peran serta kita semua nih dibutuhkan buat mengatasinya. Dan caranya bakal kita bahas dalam What's Trending hari ini. So jangan kemana-mana, kita simak dulu suara netizen berikut. Kita ke komentar @usxx. Pantesan ya banyak orang yang masih kekurangan makanan. Gak taunya gitu toh, banyak makanan dibuang. Kan kasihan nasinya. Lalu komentar @genxx. Dibiasakan nih makan sampai habis. Lalu komentar @herxx. Katanya cinta petani tapi kok gak menghargai hasil jeripayah mereka. Lalu komentar @tahxx. Misalnya nasi nih, ingatlah waktu masih jadi padi, tiap-tiap butir itu dirawat Allah sendiri dengan kasih sayang yang amat besar. Begitu pula makanan lainnya. @daxx. Kata nenek saya nih, kalau makan gak sampai habis hewan peliharaannya mati. Ya baiknya sih habisin aja, kan kasihan mubazir. @flowxx. Kami di gereja Katolik diajarkan makan cukup tanpa menyisakan makanan di piring. Lalu @netxx. Pengen nampol kalau lihat orang makan gak dihabisin, apalagi pas kondangan. Gak tahu apa itu yang punya hajat juga bayar buat catering. Terus banyak orang di luaran yang kekurangan makanan. Dan terakhir komentar @myxx. Pantesan Indonesia gak kaya-kaya nih, karena terlalu banyak sih makanannya dibuang. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, saat perayaan Hari Raya, kebanyakan rumah tangga bakal menyiapkan atau menyediakan makanan yang berlebih. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septriana, membagikan tips gimana sih caranya memanage makanan yang akan kita konsumsi agar nggak menyebabkan sampah makanan berlebih. Nah, langsung aja nih kita tanyain. Bu Wida, ini biasanya sumbernya apa aja nih food waste di momen-momen seperti ini? Di momen lebaran ini biasanya rumah tangga ya atau keluarga-keluarga itu memasak lebih banyak dari porsinya karena mungkin lapar mata ya, seharian puasa gitu ya, terus kemudian masaknya banyak gitu, padahal nggak semuanya juga dimakan. Itu udah kita bisa lihat lah di banyak keluarga. Jadi mereka biasanya makan tuh kan takjil dulu ya kan, terus sebenarnya setelah makan takjil dia kenyang kan, jadi mau makan besar mereka biasanya nunggu atau ternyata hanya bisa makan sedikit gitu ya. Yang kedua, selain rumah tangga biasanya kafe, restoran gitu ya, yang di masa-masa bulan puasa kalau pas buka puasa menyediakan makanan yang cukup banyak, tapi barangkali enggak semua tempat makan itu bisa mendapatkan konsumen gitu ya. Jadi makannya jadi berlebih gitu, makanan yang ada jadi berlebih karena nggak adanya konsumen gitu. Dan itu sebenarnya juga akan ya berdampak buruk juga ya, karena biasanya mereka tuh punya SOP untuk membuang makanan itu. Itu ya, jadi HoReCa, hotel, restoran, kafe. Jadi selain rumah tangga, hotel, restoran, kafe, termasuk individu begitu ya, itu biasanya memang di masa bulan puasa ini, Ramadan ini malah makanannya banyak terbuang percuma begitu ya, banyak yang berlebih. Terus gimana nih caranya biar kita bisa memanage dan menekan food waste yang kita hasilkan pada hari raya nih, karena kan cenderung melimpah tuh sajiannya. Sebenarnya bukan hanya lebaran aja ya, di Ramadan ini juga banyak yang berlebih sih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kalau kita mempunyai kesadaran untuk
secukupnya ya, segala hal itu secukupnya, itu akan menjadi kontribusi yang baik ya untuk melestarikan bumi. Nah, caranya bagaimana? Mindful eating. Jadi bagaimana kita bisa mengukur ya, berbelanja secukupnya, ya kan, memasak secukupnya, disesuaikan dengan orang yang akan makan gitu ya. Kalau sekarang kan belum menjadi satu kebiasaan ya, kita menghitung gitu. Misalnya yang makan 3 ya masaknya 3 gitu. Jangan masak untuk 5 orang misalnya. Karena itu biasanya kalau berlebih masukin kulkas udah nggak kemakan, besoknya dibuang. Ya sebenarnya yang kita hindari adalah bagaimana dia terbuang di TPA, itu kan berbahaya ya. Karena bisa menimbulkan gas metana. Nah, gas metana itu kalau secara umum ya dikatakan adalah gas rumah kaca ya, yang menimbulkan dampak pemanasan sekitar 30 kali gas karbon dioksida. Itu yang membahayakan manusia sebenarnya. Itu sih. Ada nggak sih yang menghubungi Food Bank Indonesia gitu untuk makanan berlebih mereka? Kalau Food Bank of Indonesia kan berdiri tahun 2015 ya, jadi merupakan bank pangan perintis ya, yang pertama berdiri di Indonesia. Kita mengelola makanan-makanan berlebih dari supermarket, kemudian juga dari toko roti, kemudian juga dari individual gitu ya. Itu memang sudah ada perjanjian atau MOU ya dengan misalnya tadi yang saya sebut dengan supermarket gitu ya, udah sekitar 5 tahun berlangsung. Jadi setiap minggu misalnya kita mendapatkan bertonton makanan ya, berkoli-koli makanan gitu ya, untuk kita pilih, kemudian kita berikan kepada masyarakat rentan. Siapa masyarakat rentan itu? Yaitu anak-anak ya, dari keluarga prasejahtera. Kemudian juga ada lansia yang terabaikan atau lansia yang tidak mampu ya menghidupi dirinya. Kemudian juga dari masyarakat prasejahtera itu sendiri atau kaum duafa. Jadi itu kita bagikan dalam berbagai program, seperti program ada yang namanya program Mentari Bangsaku, itu program pangan anak sekolah ya kan. Jadi kita memberikan bantuan pangan di sekolah-sekolah ya, tentu saja sekolah-sekolah negeri gitu ya, yang memang sangat-sangat murid-muridnya itu datang dari keluarga yang prasejahtera seperti itu. Juga kita berikan bagi dapur-dapur, jadi kita mengelola berbagai dapur, ratusan dapur ya di berbagai wilayah, dan itu juga untuk menjaring adanya masyarakat yang kelaparan di lingkungan tersebut begitu. Jadi bahan pangan itu sangat berguna. Maka kalau misalnya ada bahan pangan berlebih, jangan dibuang gitu loh. Kalau misalnya ada pesta, ada yang berlebih makanannya, juga bisa disumbangkan kepada Food Bank of Indonesia atau kepada penggiat-penggiat bank pangan lainnya. Terima kasih pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septriana. Spanyol berencana menghapus Golden Visa demi meningkatkan jumlah ketersediaan rumah yang terjangkau bagi warga lokal. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez pada Senin 8 April 2024 mengatakan kabinetnya akan mengambil sejumlah langkah untuk mengakhiri program ini. Golden Visa diperkenalkan pada 2013 dan telah memungkinkan warga non-Uni Eropa menghabiskan dana hingga 500.000 euro atau setara 8,6 miliar rupiah untuk membeli real estate dan tinggal serta bekerja di Spanyol sampai 3 tahun. Sánchez mengatakan mengakhiri kebijakan ini diharapkan bisa membuka akses memiliki rumah dengan harga terjangkau. Bumi mencatatkan suhu panas yang terus memecahkan rekor. Bulan Maret 2024 adalah bulan dengan rekor terpanas yang pernah dialami bumi. Ini juga diikuti dengan suhu permukaan laut yang juga mencapai titik tertinggi baru. Copernicus Climate Change Service atau C3S Uni Eropa mengatakan bahwa suhu global pada Maret tercatat 1,68 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu rata-rata bulan Maret antara tahun 1850 hingga 1900. Sebagian besar bumi mengalami suhu di atas rata-rata pada Maret, mulai dari sebagian Afrika hingga Greenland, Amerika Selatan, dan Antartika.
Netizen dengan username AlexMarie_DX mengunggah sebuah foto kartu ucapan yang disebutnya dikirimkan oleh Kate Middleton. Pada kartu tersebut terlihat kop surat dari Kensington Palace dan berisikan ucapan terima kasih karena sudah mendoakan istri Pangeran William itu. Sosok Kate Middleton belakangan jadi perhatian setelah penyakit kankernya diumumkan oleh keluarga kerajaan Inggris. Kate disebut-sebut tengah menikmati masa pemulihan bersama dengan Pangeran William dan anak-anak mereka setelah menjalani kemo. Ucapan dan doa agar lekas pulih pun dikirimkan oleh fansnya di seluruh dunia, baik ke Kensington Palace atau melalui media sosialnya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, tadi kita juga mengkhawatirkan nih dampak sampah sisa makanan bagi bumi kita tercinta ini. Tapi memangnya separah itu ya masalah yang kita timbulkan dari perilaku konsumsi kita? Kali ini kita tanyakan aja nih ke Juru Kampanye Polusi dan Urban Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghoffar. Gimana sih Anda melihat nih sampah makanan di momen-momen Ramadan Lebaran ini? Ya, pertama mungkin memulai dari yang general dulu ya Mbak. Jadi itu di sini memang jadi persoalan serius di Indonesia, khususnya 20 tahun terakhir ya. Tahun 2021 Bappenas sampai merilis laporan khusus kan soal food loss and food waste di Indonesia yang angkanya estimasinya juga sangat tinggi, 9 sampai 19 juta lah. Lalu UNEP kan akhirnya rilis laporan lebih spesifik ya soal Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang menghasilkan food waste paling tinggi di Asia Tenggara, sekitar 20 juta ton sampah makanan per tahun. Dan itu kalau di cross-check ke data sampah nasional itu masuk akal. Misalnya kan tahun 2023 kita menghasilkan 70 juta ton sampah per tahun yang sepertiga diantaranya adalah sampah makanan, atau ya angkanya mirip-mirip lah 20 jutaan sekian adalah sampah makanan. Itu situasi nasionalnya yang Bappenas merilis riset khusus untuk 20 tahun terakhir mulai dari tahun 2000 sampai 2019. UNEP merilis juga laporan khusus yang menyebut Indonesia menghasilkan sampah sekitar 20 juta ton. Komposisi sampah nasional yang dirilis oleh KLHK juga angka food waste juga tinggi, mengkonfirmasi data-data yang lain. Nah, kembali ke pertanyaannya di konteks bulan puasa selama 1 bulan penuh, memang kalau kita bicara soal food waste, angkanya cenderung naik ya Mbak. Sebetulnya ini angka untuk peningkatan sampah secara umum, karena memang selama bulan Ramadan ini terjadi peningkatan konsumsi yang sangat signifikan ya, dibarengi juga dengan kampanye yang masif dari produk-produk juga. Akhirnya kan konsumsi hampir semua bahan makanan, konsumsi pakaian dan perabotan-perabotan yang sangat berkaitan dengan bulan puasa dan peringatan hari raya itu naik semua gitu loh. Artinya terjadi peningkatan juga signifikan terutama soal food waste maupun sampah lainnya, kemasan produk dan lain sebagainya. Lalu dampaknya buat lingkungan gimana? Di kita kan memang komposisi sampah paling dominan itu kan sampah organik ya, 60% sampah organik. Dari 60% sampah organik itu mayoritas adalah sampah makanan gitu. Nah, dari 60% lebih sampah kita itu yang menyebabkan TPA tertutup gitu. Jadi pengalaman kayak TPA Bandung, Sarimukti ditutup, TPA Piungan ditutup itu karena dia kelebihan sampah organik, terutama sampah makanan yang masuk ke TPA gitu. Nah, itu satu yang bisa membuat kolaps infrastruktur pengelolaan sampah, terutama TPS dan TPA. Implikasinya adalah jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor sampah atau limbah itu meningkat, Mbak. Kan sampah organik ini kan produser dari metan ya, atau CH4 lah. Ini ya. Nah, sampah kita itu menyumbang 8% total emisi gas rumah kaca nasional, yang sebagian besar diantaranya ya disumbangkan oleh sampah organik yang tidak terkelola, kecampur dengan sampah plastik dan lain sebagainya. Itu dampak lingkungan terutama perubahan iklim. Yang ketiga Mbak, kebakaran TPA itu dipicu juga oleh besarnya sampah organik yang tercampur dengan sampah lainnya, menghasilkan metana, kena panas, kena api, terbakar. Jadi ada implikasi juga terhadap peningkatan emisi gas beracun ya kalau TPA atau tempat pembuangan sampah itu terbakar akibat metana yang dihasilkan oleh sampah organik. Jadi ada dampak lanjutan. Itu kayaknya kalau lihat dari sisi lingkungan. Apa dong yang mesti kita lakukan buat mengubah kebiasaan, apalagi di hari raya keagamaan ini kan harusnya kita makin menghargai makanan gitu ya? Iya,
tadi kalau di awal kita sudah bicara soal masalah food waste ini terjadi di hari manapun ya, tapi memang mengalami peningkatan cukup drastis sepanjang 1 bulan di bulan Ramadan sampai hari raya ya, sekitar berarti 1 bulan 1 minggu itu mengalami peningkatan drastis. Hal yang paling umum didorong di level global ya sampai di nasional ada namanya pendekatan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, Mbak, atau di istilah bakunya namanya Sustainable Consumption and Production. Nah, melalui pendekatan Sustainable Consumption and Production atau SCP ini sebetulnya ada pendekatan komprehensif, Mbak, untuk bicara mulai dari saat produksi bahan makanan lah kalau konteksnya food waste ya. Sejak bahan makanan itu diproduksi, terus ada namanya pasca panen, packaging, distribusi, sampai ke saat bahan makanan itu dibeli dan digunakan untuk konsumsi. Termasuk juga soal penyimpanan dan penggunaan kembali ya sisa makanan untuk peruntukan lain, terutama untuk composting, pakan ternak maupun untuk food bank kalau dia masih layak pakai. Nah, untuk konteks bulan puasa dan hari raya mungkin treatmentnya lebih spesifik ya, Mbak, karena memang di bulan puasa ini cenderung faktor yang paling dominan untuk meningkatkan laju food waste itu kan dari konsumsi ya, artinya masyarakat sebagai konsumen itu jadi penentu. Maka kami sih ada kampanye ya teman-teman misalnya dorong soal pantang plastik misalnya di konteks plastik, terus Ramadan minim sampah, mudik minim sampah. Nah, itu bisa didorong kalau teman-teman konsumen bijak. Tentu yang pertama ya, Pak, membeli sesuai kebutuhannya. Karena bagaimanapun juga peningkatan konsumsi bulan Ramadan itu ya karena overconsumption gitu loh. Lebih hedon, lebih konsumtif dan lain sebagainya. Pertama paling bijak membatasi konsumsi atau belanja sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, cara bijak mengkonsumsinya. Kalau ada sisa berarti disimpan dan dipergunakan untuk makan berikutnya atau di bahan-bahan berikutnya. Terus yang ketiga, kami mendorong ini sih, Mbak, kan selama bulan puasa ini kan memperbanyak sedekah ya. Sebetulnya kalau kita membeli bahan makanan secara berlebihan atau di luar yang bisa kita konsumsi, nah kita bisa mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya, baik itu bahan pangan mentah maupun bahan pangan jadi ke orang lain yang membutuhkan. Yang keempat tentu treatment ya, Mbak. Kalau tadi yang pertama itu soal memitigasi untuk memastikan barang atau bahan pangan yang dikonsumsi itu sesuai kebutuhan. Yang kedua melakukan penyimpanan. Yang ketiga mendistribusikan bahan pangan itu kepada yang membutuhkan. Yang keempat penanganan sih, Mbak. Karena bagaimanapun juga dia akan jadi sampah, dia akan mencemari lingkungan kalau dia dicampur dengan sampah yang lain terus masuk ke TPA tanpa ada treatment untuk penanganan. Maka yang keempat ini saran kami sih tetap mengupayakan melakukan pengolahan sampah, terutama sampah makanan yang sudah tidak bisa lagi dipergunakan ya. Bisa untuk pakan ternak, bisa untuk dikompos, bisa untuk ke maggot, ke black soldier fly dan lain sebagainya, sehingga ada upaya untuk mengurangi sampah makanan, sampah organik itu masuk ke TPA. Karena kalau masuk TPA dia jadi problem metananya tinggi, terus juga air lindi juga berasal dari cairan yang dihasilkan oleh sampah organik dengan sampah lain yang tercampur kena air dan sehingga menimbulkan air lindi. Itu paling mbak sih 4 hal yang bisa dilakukan ya. Terima kasih Juru Kampanye Polusi dan Urban Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Gofar. Commercial break. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan soal masih tingginya tingkat kecelakaan saat mudik Lebaran tahun ini. Ia mengklaim tingkat kecelakaan tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jokowi menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam menangani permasalahan kecil yang mungkin muncul.
Ia meyakini perencanaan yang rapi akan menghasilkan pelaksanaan yang baik. Kata dia, terdapat sejumlah titik yang masih membutuhkan penanganan lebih fokus, khususnya di Merak terkait arus kendaraan bermotor di Ciwandan. Namun ia menyebut Kementerian Perhubungan telah mencarikan solusi terkait hal ini. Selanjutnya soal pariwisata, tingkat hunian atau okupansi secara nasional selama libur Lebaran 2024 diperkirakan tembus 80%. Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran mengatakan hal ini sejalan dengan perkiraan lonjakan pergerakan orang di libur Lebaran yang mencapai 193 juta orang. Yusran memprediksi tingkat okupansi meningkat pada Lebaran hari kedua 11 April 2024. Karenanya pendapatan hotel juga diperkirakan bakal naik meski besarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Kata Yusran, kota-kota yang jadi langganan pemudik seperti Yogyakarta, Solo, Malang, Cirebon, Bandung selalu penuh. Ini lantaran cuti bersama pada Lebaran 2024 cukup banyak sehingga masyarakat punya waktu lebih panjang untuk melakukan perjalanan mudik. Terakhir mampir Yogyakarta, Komisi Perekonomian DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau pelaku wisata dan juru parkir di sana tidak menaikkan atau nutuk harga saat libur Lebaran. Ketua Komisi B DPRD DIY, Adriana Wulandari, meminta musim libur Idul Fitri tidak dijadikan ajang aji mumpung karena bisa merugikan masyarakat yang berlibur. Selain itu, Adriana juga meminta Pemda setempat tidak mengeluarkan kebijakan terkait parkir yang merugikan masyarakat yang ingin berlibur di Yogyakarta. Berdasarkan pantauan KBR di kawasan Jalan Malioboro, sudah terlihat berbagai plat nomor kendaraan dari luar daerah yang masuk kawasan. Suasana terpantau lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik yang akan masuk ke DIY tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Aika pamit, stay safe and happy. Bye! What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.